di lorong itu. Ada 1 jam lebih bang aku nangis. Nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Nah, tapi dari situ aku belajar ternyata, oh, aku nggak ikhlas. Jujur aku nggak ikhlas kok. Baru keluar bandara. Nah, jadi si mobilnya itu separuh itu bang, kena kayak mobil pengangkut mobil, kendaraan. Iya. Mobil kayak tonton gitu, Iya. yang buat mobil, buat motor. Iya. Nah, buat ngangkut itu. Jadi di si mobilnya itu masuk ke dalam, kan sedan. Iya. Corolla Altis bang, Iya. mobilnya itu. Nah, jadi masuk ke dalam. Jadi segini bang, apa namanya? Dia tuh telungkup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan seperti biasa sebelumnya di sini gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber di samping gue ini, yaitu narasumber yang ingin menceritakan sebuah kisah true story atau kisah perjalanan hidupnya nih, dimana pernah mengalami sebuah hubungan bersama pacarnya dan ternyata berakhir dengan tragis kecelakaan nih almarhumah pacarnya tersebut. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Kabir. Waalaikumsalam bang. Terima kasih banyak Bang Kabir udah meluangkan waktu datang ke Dimensi Mistik. Tapi sebelumnya di sini Dimensi Mistik mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Bang, Makasih bang. pada mendiang almarhumah pacarnya Bang Kabir nih. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala pastinya. Di sini Bang Kabir mau menceritakan sebuah kisah pengalaman hidupnya lah, bisa dibilang Bang ya. Iya. Kalau boleh tahu ini kejadiannya di tahun berapa nih Bang sama almarhumah ini? Awal perkenalan itu 2007 bang. Tapi kita berlanjut ke jenjang pacaran itu sampai, dan tragedi terjadi itu 2013 bang. 2013 nih. 2013 akhir. 2013 akhir. Kalau boleh tahu pada saat kejadian ini Bang Kabir ada di lokasi yang sama atau gimana nih? Nggak ada bang. Soalnya habis ketemuan, habis anniversary gitu. Cuman pas udah pulang ke Kalimantan terjadi kecelakaan itu. Setelah habis ketemuan ini nih, Ya habis ketemuan, habis ngantar dari bandara. habis mengadakan acara anniversary nih ya. Iya. Tapi ternyata takdir berkata lain nih Bang ya. Iya begitu. Bang, tapi boleh kita tahan dulu ceritanya Bang, biar teman-teman penasaran sama kisah lengkapnya Bang Kabir ini seperti apa. Tahan dulu ya. Ya, buat kalian tadi yang barusan udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Kabir barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Kabir di sini mau jadi narasumber, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian juga bisa langsung kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, dan nanti semua linknya pastinya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Kabir, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Awal mulanya itu dulu kan sebelum ada Facebook ya bang ya. Tahun 2007 itu saya masih kelas 2 SMA. Nah, di situ saya sering main ke warnet tuh bang. Zaman dulu kan musimnya warnet ya. Nah, bikinlah akun namanya Friendster sebelum Facebook itu. Nah, nggak selang berapa bulan kenalanlah sama seseorang. Nah, saya di Balikpapan, dia di Surabaya, Jawa Timur. Dan dari situ kita udah intens tuh jadi teman, ngobrol, curhat segala macem gitu. Sampai nggak selang berapa tahun, setahun kemudian ketemulah kita setelah lulus sekolah itu, ketemuan dan menjalin hubungan. Dari situ udah tuh berjalan seiring berjalannya waktu. Selama pacaran itu banyak sih bang godaan itu, banyak godaannya sampai kita sering berantem segala macam, dan sempat ngerencanain kayak semacam
konsep nikah kayak gimana gitu. Terus ya mungkin cinta monyet kali ya, karena kan itu cinta pertama bang. Cinta pertama nih. Nah, cinta Ya, pertama sama almarhumah gitu. ini. Yang bener-bener nggak ada kata pacaran, tapi kita tuh kayak serius gitu loh bang. Sampai udah ngebicarain pengen punya anak kayak gimana, terus nikahnya kayak gimana gitu loh. Terus dikenalin juga ke orang tuanya. Itu setelah 2 tahun bang. Setelah 2 tahun itu dikenalin ke orang tuanya. Dikenalin. Dia kan anak tunggal bang. Anak tunggal. Terus kebetulan dia tuh bekerja di salah satu bank. Nah dari situ umur kita tuh agak beda bang. Agak beda jauh gitu. Cuman ya namanya juga suka ya. Nggak bisa dihalangin gitu. Nah udah tuh bang. Jalan. Nah kebetulan tahun itu tahun kelima bang. Tahun kelima pacaran. Jadi kita tuh kayak semacam apa ya namanya, ngadain syukuran gitu loh bang. Ya. Sekaligus pengen kenal juga ke sepupu-sepupunya, ke keluarganya gitu kan. Nah setelah diundang ke Surabaya itu ada 4 harian bang di sana. Nah ya biasalah ngobrol, terus makan-makan kayak gitu, terus nginep di rumahnya juga gitu. Nah kebetulan waktu ini posisinya aku lagi kerja di kapal bang. Jadi libur kan, libur 4 hari. 2013 itu libur. Itu kalau nggak salah akhir-akhir 2013 bang. Pokoknya 4 bulan, 3 bulanan lah. Sekitaran segitu. Akhir tahun 2013 itu. Apa sih namanya bang? Baca doa lah gitu kan. Terus sempat juga ada pertanyaan dari orang tuanya itu. Gimana, mau serius apa enggak katanya. Mendingan ya udah kalau memang mau deket aja gitu kan. Terus sambil nyari uang atau nyari modal gitu kan. Udah tuh dari situ tuh nggak ada pembicaraan harus gimana gitu kan. Cuman oh yang penting udah kenal lah keluarganya gitu kan. Dan dari situ udah tuh hari keempat itu ya udah beres-beres, udah sibuk lah mau pulang gitu. Terus dibahanin juga oleh-oleh kan dari orang tuanya itu. Kebetulan aku tuh di Balikpapan bang, informasi ya. Sekedar informasi tuh aku kos di Balikpapan itu. Dari bandara tuh jaraknya cuma setengah jam. Nah dari situ pas hari kejadian itu kita udah pamitan segala macam. Nah dianterin lah sama dia ini ke bandara. Nah selama perjalanan dari rumah dia ke bandara Juanda itu bang, itu sebenarnya biasa aja, cuman kok kayaknya ada yang beda gitu loh bang. Entah itu mungkin cuma perasaan, entah itu mungkin cuman ayo hawa gitu kan, tapi kok beda gitu loh bang. Emang sih selama kita pacaran itu ada berantem segala macam ada gitu, cuman dari situ tuh kayak kok ini kayaknya lain ya gitu. Udahlah di situ. Terus singkat ceritanya nyampe di bandara itu kebetulan kan aku itu bang ya. Itu kejadian tuh sore bang. Nah jadi sebelum apa namanya? Sebelum check in itu kan aku harus udah check in duluan kan, takutnya telat. Nah, karena pernah kejadian telat juga kan pas check in itu. Aku masuk check in setengah 7 bang, setengah 7 malam. Nah, otomatis kan masih panjang tuh waktu kan. Dan jujur sampai sekarang juga masih berasa sih, karena mungkin ya itu tadi balik lagi cinta pertama kan ya. Ya. Terus tatapan itu ya udah ke depan tapi nengok sama dua-duanya bang, dan itu kompak gitu. Tapi dia ending itu nungguin tuh di dekat tiang, di dekat tiang itu sama pagar itu dia ngeliatin aja. Terus aku juga kan ngasih kode kan supaya cepet pulang gitu kan, hati-hati. Nah udah tuh dari situ udah naik ke ruang tunggu tuh bang, ke ruang tunggu. Dari situ tuh udah nggak ada pil nggak apa-apa. Nah telepon nggak lama kemudian tuh aku udah keluar ya kata. Itu kan zaman BB ya bang. Ya. Nah terus ngechat juga tuh udah telepon BBM juga. Nah dari situ tuh kayak semacam apa ya bang? Oh ya udah hati-hati gue bilang gitu kan. Terus dia juga iya padahal masih kangen ya gitu. Pokoknya kayak gitu lah bang. Terbang lah bang, aku ke Balikpapan itu. Kan bedanya selisih 1 jam ya bang. Selisih 1 jam waktunya itu. Nyampe sana tuh kira-kira jam 10 malaman gitu kan. Nah, udah nggak ada perasaan apa-apa bang. Nyari taksi di Bandara Sepinggan Balikpapan itu, nyari taksi pulang ke kos. Nyampe tuh ke kos. Udah
kan kos aku lantai 2 bang, naiklah ke lantai 2, buka pintu, sepatu belum dilepas bang, sepatu belum dilepas, cuman koper kan, bawa koper 1 sama dus gitu kan, koper di ini, di antara pintu sama kusen itu loh bang. Nah terus kardus di sini, masih di itu, cuman HP ku bunyi, telepon nggak dikenal. Tiba-tiba entah gimana caranya, mungkin sama polisi ya bang ya, ternyata yang nelpon tuh polisi. Nah polisi terus nanya, apa ini dengan nama Kabir gitu kan. Terus saya bilang, iya dengan siapa ini? Oh saya dari kepolisian ini gitu. Terus dari situ kaget dong saya, ada apa ya. Nah dari situ tuh udah nggak enak tuh bang, udah pokoknya langsung ke muka dia gitu loh bang, padahal itu belum tentu kan dari dia gitu. Langsung ngebayangin almarhumah nih. Nah terus dari situ tiba-tiba ini ada kecelakaan ini, platnya ini segala macam, pokoknya disebutin semua. Itu langsung narik koper, koper masukin, kardus masukin, terus langsung kunci jepret, langsung ke bandara lagi. Padahal itu posisinya udah 10:30 lewat, hampir jam 11-an lah. Di situ ngedadak nyari tiket, alhamdulillah dapat bang, dapat. Nah entah mungkin gimana caranya, nggak tahu ya bang ya, tapi polisi kan pasti ada cara dong untuk ngebuka itu HP, kan HP-nya dikunci kan. Ternyata pacarku kecelakaan. Setelah sampai di Belum. Oh Jadi, belum nyampe, jadi baru keluar bandara. Nah jadi si mobilnya itu separuh itu bang, kena kayak mobil pengangkut mobil kendaraan, mobil kayak tonton gitu, yang buat mobil buat motor. Nah buat ngangkut itu, jadi di si mobilnya itu masuk ke dalam, kan sedan. Corolla Altis bang, mobilnya itu. Nah jadi masuk ke dalam, jadi segini bang, apa namanya, dia telungkup gini deh bang. Telungkup terus, tapi itu aku sepanjang perjalanan itu bang kayak bingung gitu loh bang di pesawat itu. Nyampe lah Surabaya tuh, singkat ceritanya tuh setelah nyampe, orang tuanya juga udah nelpon di rumah sakit ini, pokoknya dikasih tahu lah rumah sakit segala macamnya gitu, di ruangan apa gitu. Koma bang, koma, dan alhamdulillah itu badannya utuh bang. Padahal itu mobilnya hancur. Mobilnya kalinya hancur parah nih. Parah bang, kacanya aja sampai ada yang bolong, pecah, tapi ada yang pecah ada yang enggak gitu, bolong gitu. Nah dari situ nggak bisa ngomong bang, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus apa ya, kayak orang linglung bang, kan dia tuh anak tunggal ya, sekali lagi anak tunggal, jadi cuman kita bertiga tuh, saudara-saudaranya belum pada datang. Itu posisi malam bang, udah menuju ke pagi lah gitu kan, bingung tuh. Terus mau gimana ya, kayak pokoknya udah kalut bang, udah kalut. Dari situ tuh kayak semacam, aduh gimana ya, pokoknya campur aduk bang, rasa sedih, rasa segala macam tuh nggak bisa diceritain lah gitu. Nah singkat ceritanya tuh udah tuh, pokoknya dokter tuh bilang sama orang tuanya itu, katanya harus dioperasi, tapi katanya nggak mungkin, soalnya organ dalam itu hancur bang. Oh jadi dalamannya nih, organ dalamannya. Nah selama, dia kan komanya 3 hari bang. Nah itu selama 3 hari tuh aku nggak ada tidur sama orang tuanya. Jadi di rumah sakit, bener-bener di rumah sakit. Nah hari ketiga koma itu kayak semacam apa ya bang, itu kan Pak D-nya tuh pada datang tuh, Pak D-nya segala macam, bule segala macam itu kan, sepupu-sepupunya itu datang ke rumah sakit, ngajaklah itu nyuruh makan di kantin. Nah selagi makan di kantin itu tuh paling cuman 3 suap kayak gitu. Terus ada itu tuh, ada saudaranya tuh manggil, katanya itu udah sadar, kata itu nyariin namamu, kata gitu kan. Jadi itu aku langsung nggak apa ya, piring aja mungkin jatuh ya, soalnya nggak ngeliat ke belakang lagi gitu, lari itu bang.
Padahal udah lemes bang, badan tuh udah lemas gitu, udah nggak ada rasa lah. Badan tuh mungkin mata kayak panas gitu bang, mata tuh panas gitu. Cuman pas ngelihat itu, pas masuk ke ruangan itu tuh seneng gitu. Tapi aku udah nggak itu bang, udah nggak berharap gitu loh, karena hawanya tuh udah beda bang. Udah beda kan, keluarnya pada di depan lah, di dalam tuh cuman orang tuanya sama ada neneknya kan, terus ada ustadz gitu kan, sama dokter, udah di situ udah penuh kan. Aku tuh masih di pintu tuh, terus kata mama itu, sini gitu ya, ini udah bangun nyariin namamu kata gitu. Bahasa Indonesia begitu ya, cuman pakai bahasa Jawa, karena kan Jawanya Jawa Mendok ya mereka tuh. Terus dari situ aku ngedeket tuh, dia ngelihat bang. Apa ya bang, jadi kayak semacam mau megang, aku juga takut bang. Tapi kalau nggak megang kan, karena udah tahu mungkin ya, itu yang terakhir mungkin ya. Jadi kayak angin bang, kayak gitu bang. Jadi kayak deket lah, aku pegang tangannya, dingin bang. 3 hari kan koma kan. 3 hari koma, dari situ tuh udah tuh dia tuh bilang bisa ngomong, minta dibuka ininya kan, terus mau ngomong katanya kalau bahasa Indonesia tuh maaf pak, titip ya kata itu, soalnya karena mungkin dia umur dia lebih dewasa ya, nitip ya si Ade kata gitu kan. Itu panggilan Ade itu awal kenalan bang, jadi dia panggil itu Ade. Nah, karena mungkin dia udah ngerasa udah dewasa kali ya, dari situ tuh nitip si Ade ya kata itu, jangan dianggap siapa-siapa kata, anggap aja pengganti aku kata. Aku dari situ diem bang, kayak matung gitu kan, dia megang aja nggak berasa bang. Karena kan orang tuanya di sebelah kiri, aku sebelah kanan sama ustadz itu, sama neneknya. Itu tanganku tuh dipegang nggak berasa bang. Jadi kayak napas tuh langsung berhenti gitu loh bang. Cuman aku takut ya, kalau seandainya aku nangis, aku takutnya orang tuanya makin panik dong. Nah, tapi feeling aku tuh ini udah gak bener lah pasti kan. Dari situ tuh udah tuh. Terus minta maaf lah sama neneknya sama orang tuanya itu. Mamanya juga gak bisa ngomong, cuman nangis gitu kan. Dari situ aku berusaha nggak nangis, berusaha senyum, tapi dia tuh kayak semacam udah nggak apa-apa katanya. Udah nggak apa-apa, hati-hati ya katanya. Itu mungkin sebelumnya ada ya saudara atau keluarga atau tetangga orang meninggal gitu, tapi itu pertama kali aku bang ngerasain orang, nyaksiin orang nyawanya pergi bang, nyawanya dicabut. Itu dari kakinya kan, itunya kebuka ya, jadi kan aku memang pengen megang gitu kan, pengen ngebuktiin kalau dia tuh baik-baik aja gitu. Di tangannya itu bang dingin banget, dingin, terus kesininya kan masih hangat, dari sini tuh dingin, kesini hangat, kayak ada pembatas gitu bang. Nah tapi lama-lama seret gitu loh bang. Nah, pas di sini berhenti, jadi kayak semacam tengok kanan kiri, dia tuh matanya terus ke orang tuanya, ke aku, itu langsung bang, itu langsung. Nah orang tuanya itu, bapaknya itu kan itu ya ngajarin ya, atau mungkin istighbar kali ya, aku nggak tahu apa itu gitu. Pokoknya di sini lah orang tuanya itu, bapaknya itu, mulutnya itu. Terus aku bilang, neneknya kan di dekat kupingnya kan, terus aku bilang, ini tanganku tuh gini bang,
megang si tangannya yang kanan dia itu kan, karena aku posisi sebelah kiri kan. Itu bang, kayak orang apa tuh, jet lag bang, kayak limbung gitu loh bang, muter gitu, langsung Terlepas lah gitu ya. langsung lepas, langsung berat bang itu. Aku mau nangis bang, cuman yang keluar tuh cuman air mata gitu kan, cuman air mata segala macam. Mamanya tuh sama bapaknya nangis, neneknya sama aku tuh susah bang, susah dijelasin sih. Itu pertama kali aku bang ngeliat orang ngelepas nyawa. Nah udah tuh siap-siap ke ngurus administrasi kan segala macam. Terus itu koma, bangun dari koma itu bang 2:30 sore. Ya. Nah nyampe rumah tuh otomatis kan malam kan, nggak mungkin langsung dikubur gitu kan, nggak mungkin langsung dikubur. Ya udah sekalian nunggu saudara-saudara yang lain. Dan posisinya jujur aku tuh pacaran sendiri bang, jadi keluarga aku tuh nggak ada yang tahu, karena kan aku anak rantau ya, di kota rantau itu gitu. Orang tua aku kan di kampung, jadi nggak tahu kalau aku punya pacar. Dan maksud aku tuh kenapa aku kok nggak menghargai orang tua gitu. Maksud aku tuh ya biar surprise aja, tahu-tahu anaknya tuh punya tabungan nikah gitu. Maksud aku tuh kayak gitu gitu, bukan untuk apa-apa gitu, bukan berarti nggak hormat sama orang tua ya. Nah takutnya kan ada yang kok pacaran, Orang tua nggak pacar yang tahu. meninggal orang tua nggak datang gitu kan, takutnya kayak gitu kan anggapannya gitu. Nah dari situ udah pada ngumpul bang di rumahnya itu, udah pada ngumpul. Dan itu aku nggak nangis bang, cuman keluar air mata, tapi maksudnya tuh nggak histeris gitu lah, nggak histeris, cuman mungkin apa ya, kayak semacam mikirin orang tuanya kan, karena kan tuh ada beban bang pas dia bilang nitip ya, nitip si Ade gitu ya, takutnya jangan diapa orang lain gitu kan. Nah dari situ kan aku harusnya, apalagi cowok ya, harusnya kan nenangin kan. Udah aku cuman bisa baca Yasin, sholat, udah nggak banyak omong bang. Terus mandiin sewajarnya besoknya itu. Nah di itu bang, di perjalanan ke pemakamannya nggak tahu halusinasi atau apa gitu kan, di ambulan ya itu aku duduk di sampingnya itu kan, sambil apa ya, aku udah nggak mikir HP bang, udah nggak mikir HP, udah nggak, pokoknya nggak, aduh aku gimana ini gitu loh. Ya sepanjang perjalanan ke makam tuh kayak semacam nggak percaya gitu loh, karena kan masih pelukan kemarin itu, Hitungan jam lah ya. hitungan jam, belum Kejadian itu 24 jam. begitu cepat lah ya. Nah pelukan masih berasa lah aroma parfumnya segala macamnya tuh, udah hafal lah ya, namanya juga bertahun-tahun dekat gitu kan. Nah udah tuh nyampe pemakaman itu bang kayak semacam apa ya, aku kalau inget sebenarnya nggak itu bang, nggak kayak semacam takut sih bang sebenarnya, takut cerita kayak gini, takut gitu. Cuman alhamdulillah udah izin juga gitu, cuman ya ini nyoba aja gitu ya. Nah aku megangin kakinya, bapaknya kan azanin pas di pemakaman itu jujur aku pengen nangis bang, pengen, nggak mungkin lah gitu, pengen nangis aku. Masih belum menerima kenyataan lah ya. Masih belum bisa gitu, cuman kan awalnya aku nggak mau turun bang, cuman takutnya air mata jatuh kan ke kain kafannya itu. Cuman ya udah nggak apa-apa, terakhir kata saudaranya itu, masa nggak mau megang kata itu. Aku bilang kan di itu ya bang, di apa, dihadapin ke tanah kan. Nah aku bilang boleh nggak lihat sekali lagi mukanya gitu. Bang Kabir turun nih ke liang lahat. Ya, boleh nggak ngeliat sekali lagi mukanya. Aku dari kakinya nih, kakinya di sini kan, jadi aku sambil ngomong gini sambil nengok, Pak boleh nggak buka sekali lagi ngeliat lagi, jangan langsung dikit.
sebentar aja ya katanya, kasihan. Itu aku apa ya bang, itu pacar loh bang ya, bukan saudara gitu kan, bukan orang terdekat gitu, tapi kan itu juga ibaratnya calon kan ya, kalau jadi itu kan calon istriku gitu. Itu tahu bang rasanya hancur tuh kayak gimana bang. Dari situ udah aku di pemakaman itu sampai maghrib bang, sampai maghrib tuh, itu pun karena gerimis disuruh pulang. Aku bilang nantilah, aku pengen di sini dulu gitu. Udah besok lagi ke sini gitu. Nah udah tuh tahlilan, malam pertama nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Bapak itu ngomong kayak gini, udah kamu masuk di kamarnya tidur istirahat kata gitu. Itu tahlilan pertama bang. Habis tahlilan jam 11 tuh aku baru naik tuh, ditemenin sama sepupunya itu, cewek cowok kan, ada beberapa gitu kan nginep di situ. Terus udah pada keluar, jangan diganggu biar istirahat, soalnya belum ada tidur. Mamanya nangis tuh, ya aku nggak mungkin tidur ya, enak-enakan tidur. Mamanya nangis gitu kan, terus udah istirahat aja dulu di kamar, mau tidur enggak atau yang penting rebahan gitu. Udah tuh ditutup pintu, kan rumahnya lantai 2 bang, lantai 2. Jadi si denah rumahnya itu pintu kan, ruang tamu itu gini bang, jadi kayak lebar pintunya di tengah. Nah jadi si sebelah kiri pintu itu ada itu bang, tangga ke lantai 2, terus kamarnya dia baru ke ruang TV di lantai 2 itu kan, ada 2 ruang tamunya, ruang TV-nya di bawah sama di atas. Nah jadi si pintu itu ngadepnya itu tangga di sini, pintunya ke sini, otomatis ke bawah tuh ngelihat bang, kan bolong ya, nggak ditutup, yang ditutup tuh ke belakang, nah, yang dicor itu. Nah pintu kamarnya itu kan kelihatan bang, ke bawah itu masih pada ngumpul kan di situ. Pintu kamar ditutup. Nah dari situ aku tuh kayak apa ya, di depan cermin tuh pengen teriak bang, aslinya pengen teriak gitu. Cuman nah suara mama itu kayak ngedistract gitu lah, makin kencang nangisnya itu, padahal udah ditenangin banyak orang itu, saudara-saudaranya itu. Cuman dari situ udah tuh aku bilang udah jangan nangis, ngomong sendiri di depan cermin itu. Nah dari situ tuh aku ngeliatin koleksinya dia, parfum segala macam gitu kan, fotonya dia segala macam. Nggak aku buka itu parfum, tahu-tahu jadi pintu, terus kasur, di sebelah kasur tuh kan ada kaca gede bang, kaca yang tebal itu gede, bukan jendela, bukan, cuman dia tuh kacanya tuh kayak ditanam gitu bang. Nah dari situ nggak dibuka bang, itu si gorden itu nggak dibuka. Jadi si gorden kan ada 2 lapisan ya, gorden yang itu warna sama yang putih. Nah si putihnya itu, gorden yang putih itu padahal nggak ada angin, Kayak ada hembusan angin yang lain. nah si AC itu jauh bang, dan itu posisinya nggak nyala. AC itu pintu ditutup. Nah itu aroma parfum yang terakhir di bandara itu. Aku bilang pulang ya, aku bilang gitu kan, kamu pulang ya, aku bilang gitu. Udah banget itu, Bismillah, aku bilang gitu kan. Turun aku ke bawah, kenapa nggak tidur, itu posisi setengah 2 bang, Setengah 2 pagi ya, dini hari ya. Nah aku bilang itu si mama udah tidur, udah katanya itu, baru tidur katanya. Udah tuh aku duduk aja di ruang tamu itu, di karpet itu. Kan kalau di kota itu kan nggak kayak di kampung ya bang, pada pulang, tetangga juga kan pada kerja kan. Terus, jadi yang ada cuma saudara-saudara doang, itu pun udah pada tidur gitu kan. Terus aku tuh bingung ya, kok ini kenapa bisa kayak gini ya, ada apa bang? Jadi kayak semacam dejavu ya bang jatuhnya, atau gimana tuh, jadi kayak semacam melinglung, ini beneran atau gimana gitu. Terus aku ke dapur ngambil minum,
manggil sama dia. Kan Anissa namanya. Aku bilang, Nis, bapak itu langsung keluar dari kamar itu. Mau kemana katanya? Aku bilang, enggak pak, mau ngambil minum ke dapur. Udah, itu aja katanya. Tuh ada yang ada aja katanya minum, nggak usah ke dapur gitu. Udah tuh. Nah itu malam pertama. Malam kedua, malam ketiga aman bang. Nah malam ketujuhnya itu satu yang tahlilan itu di teras sama yang di luar itu nyium aroma parfumnya dia. Dan kan sepupu-sepupunya di tahlilan pada duduk ya di tangga itu, di tangga pada duduk sambil baca Yasin itu. Aku tuh duduknya tuh di itu bang, di tembok dekat pintu. Nah yang langsung hadap ke itu, Ya. ke atas. Nah jadi kayak semacam udah 7 hari aja ya, aku bilang gitu kan. 7 hari yang lalu kan kita masih ketemu dulu gitu, ngebatin bang. Nah tapi pendengaran aku tuh langsung sepi bang. Padahal itu posisinya lagi habis baca Yasin. Dia kayak disadap atau apa bang? Kayak sepi gitu loh. Si telinga tuh. Padahal itu lagi pada itu masih wirid gitu kan. Nah itu kencang banget angin bang dari luar masuk. Langsung pada minggir itu. Tisu terus piring. Ada yang beberapa, ini angin apa gitu. Tiba-tiba aja nih kejadian itu. Habis hujan. Itu malam ketujuhnya itu. Cuman dari situ udahlah, aku bilang gitu kan. Udah kalau mau pulang aja, aku bilang gitu. Aku nungguin di sini. Udah. Itu ngebatin bang. Ya. Semuanya merasakan ya, melihat ya kejadian itu nyata ya. Ngeliat. Ya. Ngeliat bang. Nah dari situ itu aku nggak bikin kerjaan bang sama sekali. Karena kan kalau aku kerja di kapal tuh posisinya seminggu libur ya. Itu aku ngabarin dan aku terserah lah mau dipecat atau apa gitu. Jadi nggak bener-bener aku udah pasrah bang. Karena posisinya pas aku balik ke Balikpapan itu tuh udah mau habis kan libur itu seminggu itu. Nah, udah mau habis gitu. Jadi aku paling dipecat pulang gitu kan. Udah aku nggak mikir apa-apa sampai aku 40 hari di sana. Pokoknya selama 40 hari itu aku bolak-balik kalau pagi tuh ke makamnya dia tuh. Dan itu masih nggak nangis, masih nggak apa gitu loh. Kayak semacam ya udah aku baik loh gitu. Di depan orang tuanya. Malah aku bilang kayaknya salah aku deh pak, aku bilang soalnya kita udah ngerencanain aneh-aneh gitu. Takutnya ada dia bilang apa gitu ya bang, pamali atau apa gitu kan. Dari situ enggak lah kata itu, ini udah takdir. Bapaknya tuh nangis cuman masih bisa nenangin gitu loh. Ya masa berarti kan aku ada temennya dong sama bapaknya itu. Jadi kalau aku nangis kan ibaratnya gimana dengan bapaknya ya. Nah, dari situ aku udah tuh, dari situ 40 hari tuh sama kejadiannya bang. Berarti Bang Kaber ini selama dari awal malam pertama meninggal terus ada di rumah almarhumah nih? Nggak pulang. Jadi selama dari hari ke-1 sampai hari ke-40 itu bang, aku tiap pagi tuh bolak-balik bang ke kuburan, bawa air Yasin, ngaji di sana gitu. Dan itu aku bener-bener lupa kerjaan, lupa bang. Jadi kayak semacam lemes aja bang gitu. Nggak mikir yang lain. Kerjaanku aja kan penting ya harusnya kan ibaratnya. Cuman ya udahlah kalau memang mau dipecat tinggal dipecat. Nah, ini terakhir bang, malam ke-40 harinya itu tiap pagi itu, nah hari ke-39 itu kan aku sore, aku bilang nggak enak badan tuh aku, udah kayak demam gitu. Cuman aku bilang, Pak sore aja ya saya ke makamnya, saya bilang gitu, nanti minta diantar sepupunya dia gitu kan. Nah, udah tuh sore ke sana. Ya namanya kuburan di Jawa itu kan ya
paham lah ya kondisinya kayak gimana. Mungkin kalau di kota-kota besar kan rame gitu, tapi kan ya walaupun di kota besar, tapi kalau di Jawa itu kan Suasananya beda ya. suasananya beda gitu kan. Iya. Nah dari situ tuh udah lu beli bunga, beli air mawar, terus bawa air yasin di depan tuh masuk. Udah tuh aku kayak selesai ngaji tuh ya, terus aku harus kayak gimana sekarang. Jadi ngomong ke dia tuh kan, aku harus kayak gimana sekarang nih, aku bilang gitu. Jadi si pupunya itu ngejauh, mungkin ngasih waktu kali ya. Terus aku harus kayak gimana sekarang? Aku pokoknya aku ulang-ulang aja. Aku curhat di situ 1 jam lebih bang. Aku bilang, dulu inget gak? Aku bilang gitu. Jadi pernah ada kejadian bang, maaf ya sebelumnya ya. Selama kita pacaran itu, dia kan pernah dimutasi kerja di Balikpapan dari Surabaya itu. Dia tinggal di rumah dinas, jadi dia tuh maaf, dia tuh kayak tergoda gitu loh bang, selingkuh sama teman aku. Ya. Aku sampai cerita kayak gitu, mau ingat nggak dulu pernah selingkuhin aku, terus kamu nyariin aku bilang gitu. Selama aku sebulan kan aku ngilang, gue bilang gitu kan. Terus kita mau nikah kayak gini segala macam, pokoknya cerita di 1 jam itu di depan kuburan itu. Terus terakhir kan kita pelukan di bandara, bang itu. Terus aku sekarang mau kemana, sama siapa? Bang. Itu apa ya bang? Kan itu pemakaman tuh ruang terbuka kan? Nggak mungkin dong ada tembok atau apa, anget bang. Iya. Di sekeliling tuh anget gitu kan? Anget gitu terus. Nggak ada dong teman ceritaku lagi sekarang gitu. Nggak tahu lah, aku bilang gitu. Lihat nanti aja. Tapi aku minta izin abis dari sini aku mau ke Jakarta ya, aku bilang gitu kan. Ya kalau memang kamu ngizinin ya aku nyari kerja di sana, aku bilang gitu. Cuman nggak tahu juga, aku bilang. Cuman aku bingung sekarang harus kemana, aku bilang gitu kan. Nah dari situ udah tuh aku berdiri pulang, nggak ada rasa apa-apa. Cuman nengok sekali, udah pulang, malamnya tahlilan. Itu selesai lagi pada makan, dijamu kan, kayak cemilan kayak gitu, ngopi. Belum bubar si tahlilan itu bang, baru selesai, terus lagi minum lah gitu. Itu di atas bang, kan si tangga itu kan gini bang, Ya. tangga tuh dari pintu sebelah kiri tuh gini, nah gini. Nah, jadi ini di belakang tangga tuh tembok, tapi di tengah itu ada kaca, kayak kaca-kaca gedung itu loh bang, Iya. yang tebel, lebar, panjang. Nah dari situ dia berdiri, tapi nggak ada kakinya bang, bukan hologram juga, tapi dia tuh putih. Tapi Cuman putihnya setengah tuh badan aja. setengah dari sini kali ya. Tapi bajunya tuh nggak putih-putih banget gitu, Ya. Samar-samar lah ya. samar. Dan itu ngelihat Semuanya nih, nggak hanya Bang Kabir aja melihat. semua. Mamanya sampai nangis bang. Jadi aku, mamanya, bapaknya, terus neneknya, sepupu-sepupunya di sini kan, terus ada ustadz juga di sini, ustadz, Iya. ustadz segala macam, tetangga-tetangganya di situ. Itu ngelihat bang, dia cuman ya mungkin makasih kali ya, Iya. kalau bahasanya itu kan. Aku gini mamanya kan, udah mah nggak apa-apa, ikhlasin. Nggak tahu kedengaran, nggak tahu apa, cuman aku perasaan ngomong kayak gitu kan. Iya. Tapi air mataku jatuh, cuman aku nggak nangis gimana gitu kan. Cuman mamanya itu meronta-ronta kan, kenapa kamu pergi segala macam lah, pokoknya kata-kata kayak gitulah yang aku inget. Setelah situ aku tuh sila kan, di bawah tuh sila, terus sambil gini mamanya, terus bapaknya juga sambil ngerangkul ke sini gitu. Terus aku gini aja, udah gitu aja. Itu dari yang segini kelihatan bang, jadi kayak asap terus Ya. kayak embun bang. Apa tuh asap ya, kalau di gunung tuh, jadi kayak mencar gitu lah. Ya, ya.
sampai ke atas, sampai ke muka langsung. Tapi nunduk, jadi kayak ininya tuh kayak senyum sedikit gitu bang. Tapi nggak tahu itu senyum, nggak tahu apa, pokoknya nunduk sambil Langsung berubah asap gitu menghilang ya. ya. Dan kali pertamanya aku tuh mimpi tuh, pas aku tidur di kamarnya malam ke-40 ini. Itu dia nggak ngomong apa-apa, cuman baik-baik gitu. Kalau kangen ya jengukin gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, tapi aku ngerasa kayak gitu bang. Jadi nggak denger nih suara tuh, cuman aku tuh kayak ngerasa dapat omongan itu gitu loh. Baik-baik. Jadi di hatiku tuh langsung ada kata baik-baik gitu loh. Bangun aku tuh, itu jam 3:30. Udah tuh dari situ aku selang berapa hari aku pamit nyampe ke Balikpapan. Nah kan selama di sana aku cuman ngabarin, Bu maaf ya ke yang punya kosan itu, saya di Surabaya, pacar saya meninggal gitu. Itu udah nggak ada itu lagi kan, nggak ada komunikasi lagi. Pas nyampe ke sana ya pokoknya tetangga tuh pada nyambut lah gitu kan, terus pada salaman gitu kan, terus udah nggak banyak itu. Kebetulan naiklah ke lantai 2 kosanku itu. Kosanku tuh paling pojok bang, lorong kanan kiri kan, kanan kiri lorong, terus aku tuh jendela. Nah di sini tuh kamar aku pojok kanan tuh. Nutup pintu itu nggak tahu gimana caranya bang, pecah semua bang. Apanya nih? Nangis aku bang, Heeh. nangis jadi-jadinya. Setelah sampai di kosan ya. Apa ya, jadi kayak semacam gue nggak malu loh bang nangis itu loh gitu kan. Karena selama ini kan, selama 40 hari ini kan aku tahan ya di depan orang tuanya kan. Itu aku telungkup sambil ingin bantal. Nangis Itu aku jadi-jadinya nih. teriak bang, nangis. Terus sampai ternyata ini cerita ibu kos ya, sama tetangga-tetangga itu. Ternyata selama aku nangis tuh kan jendela ya di sana, terus gang kan, gang kecil itu. Semua tetangga tuh pada diem bang, pada diem di bawah, di bawah gang, di jalan gang itu, sama di depan pintu Ya. di lorong itu bang, di lorong itu ada 1 jam lebih bang aku nangis. Nggak ngomong apa-apa, cuman nangis. Nah, tapi dari situ aku belajar, ternyata aku nggak ikhlas. Jujur aku nggak ikhlas kok. Ya. Berarti selama ini aku, selama 40 hari ini aku cuman kamuflase gitu kan. Cuman pura-pura tegar biar kelihatan, wih hebat, bisa nguatin bapak ibunya gitu. Padahal aku tuh rapuh, hancur bang. Nah, setelah diem reda, baru diketok tuh sama ibuku sama tetangga tuh. Aku diem tuh, baru sadar tuh. Itu kayak bangun dari mimpi bang. Kayak bangun dari mimpi. Kenapa ya aku? Apa ya salah aku gitu? Dosa pasti ada ya. Tapi aku baru ngerasain pacaran loh. Dulu pernah cinta monyet, tapi ya namanya masih SD, wajar lah ya. Tapi ini cinta pertamaku kenapa diambil ya? Berarti kan aku ada yang salah gitu kan. Aku ngomong kayak gitu tuh. Terus diketok lagi tuh sama ibu kos itu. Buka pintunya, bisa nggak? Gitu. Aku baru bangun tuh langsung dipeluk tuh sama ibu kos sama bapak kos tuh. Udah nggak ngomong apa-apa, terus tetangga juga pada buka pintu kan. Pokoknya nasihat lah segala macam gitu. Diadain tahlilan lah di situ.
udah yuk besok tahlilannya di sini ya kan itu. Itu aku dari situ apa ya? Jujur bang, hampir 2 tahun aku nggak terima. Masih belum bisa nerima kenyataan lah ya, Bang Kabir. Masih belum bisa nerima gitu. Dan sering datang bang, entah itu ke kosan, ke kerjaan, dan alhamdulillah kerjaanku nggak dipecat bang, nggak dipecat gitu. Terus pernah aku di Jakarta itu, dulu kan pernah liburan bareng ke Jakarta, ke Ancol. Ada dia bang, aku nggak salah lihat. Bang Kabir melihat sosok almarhumah nih. Iya, yang ada rumah makan ya, kafe atau kafe lah ya, yang di jembatan itu, jembatan kayu itu, ada dia. Padahal posisinya aku tuh di pinggir bang. Iya. Untuk jarak tempuh ke kafe yang di tengah laut itu bang, kan naik jembatan ya, jalan ya, Iya. jalan kaki. Tapi aku jelas mataku ngeliat tahun 2016 itu bang. Dan itu apa ya? Kali terakhir lihat jelas gitu. Kali terakhirnya. Nah, tapi ku samperin memang nggak ada. Dari jauh ngeliatnya benar-benar sosok almarhumah nih. Dan wanginya juga ada. Iya. Itu yang benar-benar aku terakhir kali aku ngeliat jelas bang. Dan kalau kangen ya aku pasti jarah bang. Nggak mungkin enggak gitu. Sekalian nengokin orang tuanya kan, karena kan nggak punya anak lagi kan. Ya. Jujur bang, selama aku di Jakarta juga aku kadang kalau putus asa tuh kadang aku suka nangis buat dia kan. Coba kalau seandainya ada kamu gitu, mungkin aku nggak akan kesusahan apapun itu ya, nggak akan kesusahan apapun itu gitu. Jadi aku ngomong sendiri itu segala macam. Tapi di saat aku lagi ngeluh kayak gitu, ya namanya manusia ya pasti ada ngeluh ya, pasti ada rasa putus asa gitu kan. Cuman ya pasti kenapa sih kamu pergi duluan? Kok tega ninggalin aku gitu kan? Padahal selama itu tuh dia tuh yang selalu ngingetin kan, jangan kayak gini gitu kan. Jadi ngomong lah gitu. Cuman jujur karena aku tuh gedenya jauh dari orang tua bang. Jadi dapat kasih sayang, bener-bener kasih sayang yang aku nyaman banget ya. Bukan berarti orang tua nggak sayang ya, atau saudara nggak sayang, bukan gitu. Cuman dari dia gitu bang. Lebih ada dari si almarhumah lah ya, perhatiannya gitu. Jadi kalau aku curhat tuh dia nggak pernah ngebantah. Jadi dia didengar kan, ada orang tuh curhat pengen didengar kan, bukan dimarahi, bukan disela kan gitu. Nah dari situ bang. Nah dari situ aku bener-bener runtuh bang. Selama 2 tahun itu aku memang pokoknya selama 2 tahun kurang lebih itu masih belum bisa nerima. Ini selama di kosan juga beberapa kali mengalami kejadian melihat almarhumah atau gimana nih? Datang ke mimpi seringnya tuh, terus sama itu aroma parfum. Karena kan ada aroma parfumnya ya. Terus jujur sampai sekarang juga aku nyimpen botol parfum itu. Masih ada nih ya kenang-kenangan ya ibaratnya ya. Masih ada. Iya. Padahal dia tinggal, yang aku bawa tuh cuma parfum sama foto dia bang. Iya. Dari Surabaya ya, itu pun aku izin. Sama itu baju yang kita beli bareng. Itu pun bajunya bukan itu ya, bukan baju cewek ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak bisa cewek bisa cowok gitu. Jadi kadang kalau lagi kangen aku pakai baju dia. Itu aja sih bang. Yang paling ya bukan apa-apa gitu, bukan cerita horor atau gimana. Cuman ini sharing masalah pengalaman gitu loh bang. Pengalaman hidup perjalanan lah ya, selama dengan mendiang almarhumah Kak Anissa ini ya. Dan nanti bang kita bakal, mungkin kita lanjut di sesi pertanyaan aja bang. Siap. Ya Bang Kabir, mungkin ini bisa jadi pengingat yang nggak akan pernah bisa terlupakan ya sama Bang Kabir pribadi ya. Meskipun kejadiannya sudah terbilang cukup lama nih Bang ya, di 2013 ya.
Bahkan tadi Bang Kabir juga menceritakannya sambil bercucuran air mata nih ya. Ini kalau boleh tahu Bang, maaf sedikit kita track ke belakang lagi Bang ya. Ini Bang Kabir ini tahu kronologinya nih dari siapa dan kayak gimana nih Bang insiden kejadiannya nih? Jadi kan biasa kalau HP itu kan mungkin suka ada panggilan terakhir ya, Iya. atau chat. Dulu zamannya BBM kan. Jadi mungkin chat terakhir itu sama siapa, telepon tuh sama siapa gitu. Dan kabar itu dari polisi Bang. Mungkin polisi juga kan ada apa sih namanya, ada alat atau ada cara tersendiri buat ngebuka kunci HP orang atau nyadap HP orang kan. Mungkin gitu. Jadi ya itu dapat kabarnya dari polisi Bang. Dari polisi nih, dan Polisi polisi langsung. menceritakan kronologinya seperti apa nih? Insiden yang dialami sama mobil almarhumah. Jadi kan itu keluar dari bandara itu tol ya. Terus keluar dari tol itu, nah di situ kejadian itu jadi kayak semacam ada mobil buat ngangkut kendaraan itu yang 2 tingkat itu. Iya. Nah terus kan di bannya itu kan gede Bang. Nah sedangkan si cewek itu dari sini Bang. Jadi sama-sama kencang. Tapi si lampu merah dari sini tuh merah Bang. Dari si mobil itu tuh. Nah otomatis kan waktunya kita dong. Waktu si cewek itu yang jalan. Nah jadi si langsung nggak langsung, mungkin kalau mental gini kan langsung gitu ya Bang, bisa jadi kan berbalik mental kan. iya. Nah tapi itu langsung kert ke bawah roda Mengisap ke dalam nih langsung. posisinya berarti ya. Dan itu setengahnya Bang. Setengah bodi mobil nih. Kalau tahu Corolla Altis Iya. itu kan ceper ya Bang. Itu Setengahnya nih. Ya, nggak kebayang sih. itu Bang, Dan kondisi almarhumah pada saat itu utuh ya. utuh Maksudnya Bang, badannya utuh tapi ternyata dalamnya hancur. organ dalamnya yang rusak lah bisa dibilang ya. Untungnya itu utuh Bang, wajahnya, badan itu, jadi kita bisa megang, bisa ngelihat mukanya kan. Coba kalau hancur. Dan itu posisinya tuh gini Bang, jadi kayak ini Bang posisinya. Iya, kayak seakan-akan ingin telungkup lah ya. Jadi kayak meluk setir gitu. Heeh. Meluk setir. Terus itu lumayan sih katanya, bikin macet Bang. Iya, keadaan pada saat Soalnya itu. kan setengah mobil kan. Iya. Jadi si mobil itu agak digini Bang, nggak tahu gimana cara, pakai alat lah. Pada saat dievakuasi lah ya. Heeh. Dikeluarin dulu mungkin ya isi bagian bodi mobilnya ini ya. Iya, bodi bagian depan, terus nggak sampai semua. Yang penting pintunya bisa kebuka, langsung di apa namanya, dilarikan ke rumah sakit. Iya, dievakuasi dibawa ke rumah. Jadi pada saat itu kondisi almarhumah ini memang hanya sendiri aja nih. Iya, sendiri. Jadi berdua aja sih dari rumah yang antara aku ke bandara itu Bang. Heeh. Jadi pulangnya dia sendiri kondisinya. Kondisinya sendiri ya. Dan itu memang kondisinya almarhum nggak lagi sedang ngantuk atau apa ya pada saat itu ya. Enggak, normal, karena kan ya aku kan hafal ya, tahu gitu kan. Jadi ya sebelum pesawat terbang juga kan sempat teleponan itu sebentar gitu, memastikan. Memastikan kalau dia kondisinya aman-aman aja nih. Gitu. Dan aku juga udah mau terbang nih pesawatnya gitu. Jadi udah sempet ngasih voice note gitu lah. Kalau sekarang. Ya. Itu ternyata juga Bang Kabir ini melihat secara langsung ya sebelum bisa dibilang pelepasan atau kepergian terakhirnya almarhumah nih ya. Iya, betul. Ini apa ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan sama almarhumah ke Bang Kabir sendiri nih? Ya itu cuman kata hati-hati. Hati-hati aja nih. Sambil senyum. Ya logikanya ya mungkin kalau seandainya, mungkin kalau orang belum pernah ditinggal tuh mungkin ya lu cengeng lu gitu kan. Paling kayak gitu kan komennya gitu. Tapi kalau orang udah pernah ngerasain ditinggal sama seseorang tuh pasti ya, jujur dalam hati sih pernah ngomong Bang, kok lu enak ya ngomong kayak gitu ya, si enak jidatnya gitu ngomong hati-hati sambil senyum gitu kan. Terus sedangkan gue di sini sendiri loh Bang. Yang biasanya ada pegangan tangan, ada temen cerita, temen curhat gitu kan. Tiba-tiba lu pergi dan ngomong hati-hati gitu. Kan otomatis kan kalau bisa ditukar sih gue mau sih pada saat itu ya. Mau jadi posisinya dia gitu, biar dia ngerasain apa yang gue rasain gitu. Cuman kan ya nggak mungkin bisa diulang kan. Gitu. Pada intinya pada saat itu mungkin Bang Kabir belum bisa menerima kenyataan ya pada saat itu ya.
Dan akhirnya almarhumah ini pergi untuk selama-lamanya, betul-betul di hadapan Bang Kabir sendiri nih ya, di rumah sakit itu ya. Iya, itu kali pertama bang, ngeliat orang meninggal melepas nyawanya dari badan itu pertama kali. Pertama kali seumur hidup Pertama Bang kali, Kabir ya. dan itu megang langsung dan berapa jengkal ngeliat langsung. Lihat ya. Ngeliat. Intinya penghabisan almarhumah lah ya. Iya. Dan selama meninggalnya ini di rumah almarhumah ini Bang Kabir terus ada di rumah almarhumah nih ya. Sampai 40 hari bang. Sampai 40 hari lewat. Baru aku balik ke Kalimantan. Baru balik ke Kalimantan Ke nih. Balikpapan. Baru. Bang Kabir sama sekali nggak mikirin bodoh lah ya, pekerjaan lah ya. Iya. Pada saat itu nggak mikirin. Aku pikir ya kerjaan paling udah dipecat lah kan gitu. Cuman kan ya udah gitu. Intinya pasrah lah ya. Pasrah. Dan ini juga namanya ada kejadian yang lagi mendesak seperti ini ya. Iya bener. Dan pada saat itu Bang Kabir juga bisa dibilang bukan horor ya Bang, maksudnya mengalami Ini sih manipulasi jin atau korin lah ya. Iya, ini sih bukan horor ya bang. Maaf ya sebelumnya kalau memang nggak serem gitu. Cuman kan ini true story, kisah yang dialami gitu kan. Oh ternyata sesakit itu gitu loh bang, kehilangan seorang itu gitu. Dan bahkan ya mungkin karena nggak terima itu, rasa nggak terima itu mungkin ada korin yang menyerupai gitu. Jadi seolah-olah itu dia gitu loh bang. Gitu. Itu yang dilihat di cermin itu. Yang di kaca. Iya kaca itu ya. Kaca. Ini semuanya juga ikut menyaksikan nih, nggak hanya Bang Kabir aja nih. Lihat orang tuanya, neneknya sama saudara-saudaranya lihat, dan bahkan ustadz yang mimpin tahlilan itu ngelihat. Ngelihat juga ya. Ngelihat. Ini kalau boleh dibilang kondisinya wujud padat atau hanya siluet aja nih yang Bang Kabir lihat pada saat itu. Katanya kan tadi setengah badan aja nih ya. Iya, setengah badan ke bawah itu nggak kelihatan bang. Padahal itu kan kacanya itu posisinya itu kacanya itu Berdiri lah. dia kayak kaca-kaca tebal yang di gedung itu loh bang. Jadi kacanya itu segini bang. Pokoknya segini, lebar itu segini. Tapi dia tuh tinggi bang. Jadi otomatis kan cahaya matahari kalau siang tuh masuk ya ke dalam ke tangga itu. Jadi harusnya kan kelihat ya kalau sampai bawah itu enggak. Jadi segini doang bang. Dan itu dia kayak mungkin ngucapin terima kasih kali ya. Jadi kayak semacam kayak kapas yang terbang itu loh bang. Dari bawah itu kayak kapas terbang gitu terus hilang. Hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendiri. Tapi itu hanya setengah badan almarhum aja nih. Setengah badan. Setengah badan. Dan itu butuh waktu berapa lama nih bang mengakhiri dengan hilangnya itu? Nggak nyampe semenit. Secepat itu ya? Cepet. Soalnya kan sambil nenangin mamanya kan. Iya. Nenangin mamanya terus aku cuma bisa bengong doang bang. Dan beberapa kali juga Bang Kabir mencium bau aroma Parfum. khas parfumnya ya. Parfum dia. Almarhumah ini ya. Sering. Dan tadi juga sempat melihat di Ancol ya pada saat itu ya. Kadang mimpi gitu kan. Pernah dimimpiin juga nih sama Datang almarhumah. mimpi gitu. Iya. Kalau boleh tahu terakhir kali ziarah ke almarhumah kapan nih? 2016. 2016 yang lalu nih. Iya. Tapi ya kadang nggak diprediksi juga bang. Kalau lagi kangen, kalau lagi datang gilanya ya tiba-tiba beli tiket kereta terus datang baru mampir ke rumah orang tuanya gitu, nengokin gitu. Secara dadakan aja lah kalau lagi kangen aja. Nggak pernah direncanain. Nggak pernah direncanain ya. Dan sekali lagi mohon maaf nih Bang Kabir, ini bukan untuk mengorek-ngorek mengingat ke belakang ya, tapi ini hanya true story yang pernah dialami sama Bang Kabir ini di sini ya, di Dimensi Mistik ya. Iya bang. Dan semoga almarhumah lagi-lagi Bang diterima segala amal ibadahnya. Amin. Husnul khotimah Bang ya, dan ditempatkan di tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Kabir udah mau berbagi atau sharing nih kisah perjalanan hidupnya bersama almarhumah. Ya, sama-sama bang. Makasih juga. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan atau yang memang belibet dan agak sedikit apa ya mikir gitu, karena kan ini bukan sekedar karangan tapi memutar memori yang udah 13 tahun yang lalu gitu loh bang. Jadi kayak semacam Ya mengulas balik lah ya, kayak puzzle lah. kan gitu Ya. kan. Jadi puzzle-nya seperti ini gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Bang Kabir, sukses Bang, buat ya. karirnya Bang, dan salam buat keluarga di rumah. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah menyaksikan ceritanya Bang Kabir dari awal sampai akhir, dan di sini kalian sendiri yang bisa menyikapi atau mengambil benang merahnya, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Kabir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Kabir terima kasih banyak. Terima kasih bang.